Menelisik jauh ke belakang peradaban desa Kuarisan yang berkembang begitu pesat hingga saat ini. Pastinya banyak hal yang masih menjadi misteri. Wilayah ini cukup menarik dengan berbagai landscape-nya. Jejak demi jejak yang ditorehkan oleh periode waktu menjadikan desa ini kaya akan hasanah sejarah, bangunan kuno, bahkan masyarakatnya yang kental akan modernitas serta berpegang teguh pada nilai-nilai rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kuarisan, Kecamatan Kaurnaon, Kabupaten Kebumen. Nama saya Suranto, lahir di Kebumen 16 Juli 1974. Pertama kali saya tinggal di Kuarisan adalah tahun 2001, yaitu saya berasal dari Desa Parok Semboyan Mirip, yang kebetulan rezeki saya adalah dari Desa Kuarisan, basicnya di Desa Tawon. Saya pertama kali menjabat sebagai kepala desa tahun 2019. Keinginan saya sebagai kepala desa tentu berharap bahwa Kuarisan itu memiliki potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan sebagai salah satu daya tarik maupun juga sebagai ekonomi bagi masyarakat desa Kuarisan. Kemudian beberapa tempat di Kuarisan ini juga sangat menarik. Salah satunya adalah kita memiliki lahan yang berada di wilayah jaya nasional. Potensi ini harus dikembangkan sebagai sebuah peluang bagaimana menggerakkan ekonomi desa agar ke depan bisa lebih maju dan berkembang. Alhamdulillah dari pendekatan yang kita lakukan, investor pertama yang masuk di wilayah kami adalah dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dan alhamdulillah tahun 2021 yang lalu tanah tersebut berhasil dibebaskan dan ke depan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah akan direlokasi di wilayah tersebut. Kemudian di satu sisi kita memiliki kios yang juga ingin kita kembangkan di kemudian hari menjadi sebuah pusat ekonomi desa serupa rest area. Nah, untuk itu perlu persiapan yang matang. Selain itu juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Untuk membangun rest area masih ada kendala, yaitu adanya lahan yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, kita dahulukan dengan pembangunan gedung olahraga. Harapannya adalah di situ nanti bisa menjadi pusat kegiatan, terutama adalah kegiatan untuk anak-anak muda yang suka dengan olahraga maupun juga dengan yang lainnya. Kemudian juga akan kita bangun di sebelahnya nanti lapangan olahraga, sehingga menjadi satu komplek, ada gor, ada lapangan olahraga, ada rest area. Harapan saya di rest area tersebut juga nanti akan dibangun lagi semacam pusat kuliner atau jajanan yang nanti bisa melengkapi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Belum lagi kami juga ingin agar lebih semarak lagi, mungkin ada semacam kegiatan-kegiatan konser musik untuk malam harinya, kemudian siang juga nanti tetap ada kegiatan mungkin edit wisata atau semacam itu yang bisa menarik banyak pihak untuk bisa datang di wilayah kami. Ini beberapa hal yang ingin kami kelola, kami kembangkan ke depan dengan harapan tentu semuanya adalah untuk kemajuan dan juga
peningkatan ekonomi masyarakat desa warisan. Kami tentu juga berharap ada potensi spasiun, ada potensi lahan pertanian yang sangat luas. Ini sudah nanti ke depan bisa menarik berbagai pihak. Terutama adalah terus investasi di warisan. Kita saat ini juga sedang mencoba untuk mengelola limbah atau sampah dari rumah tangga. Dengan cara kita mendirikan bank sampah. Saat ini bahkan juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan kita bisa meraih juara 1 di tingkat kabupaten. Maka dari itulah kami tentu berharap dukungan dari semuanya saja, dari semua pihak, khususnya dalam masyarakat warisan, bagaimana ke depan kita menata warisan agar bisa menyamai dengan desa-desa yang lain. Perlu diketahui juga adalah bahwa desa warisan salah satu desa yang saat ini statusnya sudah menjadi desa mandiri. Artinya bahwa dalam masa 2019 sampai saat ini 2024 kita bisa terus meningkatkan kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat di desa warisan. Nah, ke depan kita akan cukupi, kita akan lengkapi agar apa yang menjadi cita-cita masyarakat, yaitu masyarakat yang adil dan mampu bisa tercukupi. Kita masih ingin agar pendapatan asli desa bisa meningkat, sehingga nanti pembiayaan yang tidak bisa dibiayai oleh dana desa bisa di-cover dari pendapatan asli desa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedung Tawon adalah wilayah sentral yang awalnya merupakan sebuah rawa-rawa. Nama Kedung Tawon berasal dari kata kedung dan tawu, yang mengacu pada tempat di mana orang-orang mencari ikan dengan cara ditawu atau dikuras. Ya, Kebumen itu perlu diketahui bahwa ketika kita berbicara Kebumen, kita harus berbicara tentang sebelum tahun 1830 dan sesudah tahun 1830. Maksudnya adalah 1830 itu adalah satu penanda ketika Jawa itu memiliki landscape sosial politik yang berbeda. Yaitu ketika perang Jawa telah berakhir, landscape kehidupan sosial ekonomi, politik itu berubah. Khusus wilayah di mana kita saat ini tinggal, Kebumen ini, dulu adalah sebelum tahun 1830 itu bernama Panjer. Tetapi setelah tahun 1830 bernama Kebumen dan masuk wilayah Karesidenan dari tahun 1830 sampai tahun 1901 sampai tahun 1942 masuk wilayah Karesidenan Kedung. Nah, Karesidenan Kedung atau Karesidenan Kedung ini terdiri dari beberapa rehensap atau kabupaten. Itu Ledok, Wonosobo, lalu ada Purworejo, Kutoarjo, Ambal, Kebumen, dan Karangan. Kebumen itu memiliki beberapa distrik pada waktu. Distrik itu kalau dulu setara dengan Awas dan bawah distrik itu ada under distrik, yaitu Campak. Di bawah under distrik itu ada desa. Nah, Kebumen pada waktu itu memiliki distrik yang berubah-ubah ya. Di tahun 1850, 1970, 1900 malah beberapa berubah. Tapi yang jelas, distrik utama atau kabupaten utama pada waktu itu adalah Kedung Tawon, ya, lalu Kebumen sendiri, lalu ada Alian. Kedung Tawon ini nanti akan berubah menjadi Betawi. Nah, kalau kita meneliti beberapa
peta-peta lama ya, seperti saya punya beberapa peta yang nanti bisa dilihatkan di peta-peta sebelum tahun 1900. Itu nama wilayah yang sekarang disebut dengan Kota Winangun adalah Kedung Tawar. Jadi Kawasan Kedung Tawar atau distrik Kedung Tawar itu meliputi wilayah yang sekarang bernama Kota Winangun. Sebelum tahun 1900, nama wilayah yang nantinya akan menjadi Kota Winangun dulu adalah Kedung Tawar. Saya sudah memeriksa beberapa peta, dan misalkan peta tahun 1801, peta tahun 1878, ya, nama Kedung Tawar selalu muncul. Tapi nanti ketika petanya berganti tahun 1901, nama Kedung Tawar sudah tidak ada, diganti menjadi Kota Winangun. Ya, kalau saya secara pribadi sih memang belum mendapatkan kepastian toponim daripada Kedung Tawar, tetapi dari hasil bekerja sama dengan beberapa rekan muda yang kita tugasi untuk mengkaji sejarah desa Kedung Tawar, itu menurut beberapa disebut dikatakan dari Kedung dan Nawu ya. Jadi meskipun ada kata Tawar, tapi tidak ada hubungan dengan dewan, tapi sebetulnya dengan Nawu. Ini menurut beberapa kasepuhan di Kota Winangun ya, warisan pertama. Jadi Kedung dan Tawu. Kedung itu tempat yang dalam, air dalam. Lalu Tawu itu adalah proses mengeringkan air untuk diambil kandungan hewan-hewan di dalamnya. Kamus dari Purwadhaningka tahun 1932 juga sudah menjelaskan arti kedung itu apa ya, mulai kambing pagi dulu ya, lalu Tawu itu tidak ngesat kanyu ngambil dua, sudah dijelaskan di kamus bahasa Jawa, bahasa Jawa tahun 1932 karya G.G. Purwadhaningka. Nah, dari toponim daripada Kedung Tawar itu ternyata bukan Kedung dan Tawar, tapi Kedung dan Awu. Ya, proses mengambil ikan di tempat yang ada air. Warisan itu dulu adalah sebelum namanya warisan adalah Kedung Tawar. Jadi kita harus memahami bahwa Kedung Tawar ini bisa berstatus sebagai distrik dulunya ya, sebelum tahun 1900 yaitu Kawedanan. Tapi sama tahun 1900 bisa jadi Kedung Tawar ini berubah menjadi nama sebuah desa ya, nama sebuah desa yaitu yang disebut dengan warisan. Karena wilayahnya yang kami sebut warisan ini adalah juga wilayah yang dulu dipahami sebagai Kedung Tawar. Nah, menariknya adalah saya tidak menemukan secara detail kapan nama warisan itu muncul, tetapi dokumen surat kabar dalam bahasa Belanda itu Batavia Nieuwsblad ya, yaitu dokumen Batavia Nieuwsblad tanggal 7 Januari tahun 1918. Ini dokumen yang paling tua ya, karena di atas itu 1930-an saatnya ya. Tapi yang 1918 ini menurut saya paling tua, yang sudah menyebut nama warisan. Di dalam surat kabar Batavia Nieuwsblad tanggal 7 Januari tahun 1918 diceritakan bahwa pada tanggal 6 Desember itu ada kejadian di warisan itu bahwa ada seorang pemilik sawah dan pedalan yang didekati oleh pihak Syker Fabrik ya. Syker Fabrik itu pabrik gula ya, pabrik gula Rembun yang ada di Kota Cabang di Kota Winangun untuk menyewa tanahnya dan pedalannya. Cuma harganya itu kok rendah gitu loh. Padahal si pemilik tanah ini menginginkan harganya itu jangan 2 florin, tapi untuk sawah 5 florin dan untuk pedalannya 7,50 florin. Tapi dari pihak pabrik itu memintanya rendah sekali yang 2 florin. Terlepas dari soal intimidasi yang dialami oleh pemilik sawah, tapi nama warisan sudah muncul di Batavia tahun 1918. Artinya apa? Artinya bahwa sekalipun kita tidak bisa mendeteksi secara pasti kapan nama desa namun tapi di tahun 1918 nama warisan sudah muncul. Terakhir kan sebelum tahun 2018 tidak ada. Sangat mungkin setelah periode tahun 1900-an nama warisan, tapi tidak di tahun 1800-an. Dan menariknya lagi, warisan juga bersama dengan Kota Winangun juga disebutkan dalam sebuah penelitian. Jadi tahun 1932 ini pernah ada penelitian tentang gizi masyarakat di Kota Winangun, termasuk di desa-desa, di desa Kepedet, ya, lalu desa
desa keputihan, lalu ada desa Kuarisan disebutkan di sini. Jadi di dalam buku tersebut, yaitu penelitian yang ditulis tahun 32 dan dilaporkan tahun 34, itu disebutkan nama-nama desa seperti Kuarisan ya. Jadi penulisnya dulu adalah penelitinya Omse sama Tera. Di judul artikelnya dulu adalah for the book naar het economische en landbouwpolitieke toestand in het hotel verbruik de Kutowinal. Ini sudah dibahas di dalam satu riset yang diterbitkan tahun 34, tapi risetnya tahun 1933. Ya, sentra tawon ini ketika sudah tidak ada nama kedua tawon, ya sekitar tahun 1930-an, perlu diketahui bahwa kalau kita membaca referensi almanak, ya 1899 distrik Kedung Tawon masih ada ya, kawasan Kedung Tawon masih ada. Berikut nama Butononya ya, ada ya, kayak juga punya nama Dapra Butononya itu. Nanti tahun 1901 nama Kedung Tawon sudah diubah menjadi Kutowinangun. Nah, di periode tahun 1930-an, Kutowinangun ini yang menjadi berstatus kawedanan atau distrik, nanti di tahun 30-an tuh ada sentra pengelolaan tawon ya. Tawon. Bahkan ada sebuah buku juga ya, yang saya juga menemukan itu judulnya Bayern Tellers ya. Bayern Tellers itu artinya pengelolaan sarang lebah ya. Bukunya ditulis oleh Duparma Satyadirja yang kerjasama dengan GJ Officer. Ini mengelola tentang budidaya lebah. Di tahun 30-an budidaya lebah kita dikembangkan di Kutowinangun. Sebelum ada budidaya lebah, Kutowinangun sendiri sudah mengelola lebah juga secara tradisional, memakai rumah-rumah dari bekas pohon kelapa ya, namanya glodok ya. Tapi setelah dikenalkan oleh seorang dari Jawa Timur ya, orang Belanda juga ya, nanti dikembangkan dalam bentuk rumah-rumah dari kayu ya, secara modern. Di foto-foto juga ada nanti di Kutowinangun itu menjadi sentra dan percontohan budidaya lebah secara modern, menggunakan rumah-rumah kayu, menggunakan kasa-kasa yang dirawat dan sebagainya. Jadi melepaskan diri dari yang tradisional yang semula menggunakan glodok. Ya, sebagai sebuah desa ya, seperti desa-desa yang lain, ya kita mengharapkan bahwa desa Kuarisan bukan hanya sekedar melakukan rutinitas aktivitas ya, tetapi juga terus melakukan terobosan-terobosan untuk menemukan sebuah potensi-potensi, terutama potensi ekonomi ya. Potensi ekonomi di sini artinya misalkan pengembangan USKM yang menjadi khas di desa ini itu apa, itu kembangkan ya. Lalu menggali potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan ya. Mungkin Kutowinangun tidak punya tempat-tempat wisata yang sedemonstratif tempat-tempat lain, misalkan pantai atau bukit, tapi sebetulnya kalau kita jadi ada potensi sejarah yang bisa digali ya, misalkan ya, bendungan-bendungan lama ya, yang digali narasinya dan dijadikan komoditas ya, dijadikan komoditas sejarah nilai sejarah yang dijadikan komoditas, nilai jual. Mereka pernah mengadakan dulu event study tour Kutowinangun, juga Prahmeta Kutowinangun juga mencari celah-celah yang bisa diangkat nilai-nilai sejarah di Jakarta. Jadi ini adalah harapannya adalah desa mengembangkan ekonomi dan potensi sejarah lebih maksimal lagi sehingga bisa membawa tempat mata bagi device. Penduduk setempat biasa mencari ikan di wilayah ini untuk dijadikan lauk yang kemudian dibawa pulang. Kegiatan ini menjadi rutinitas harian. Masyarakat saling berinteraksi dan bersenda gurau di lingkungan yang asri, kaya akan hasil pertanian, serta berlokasi di kedung atau sumber air yang menjadi tempat utama untuk mencari ikan. Kula nami alit Tarno, nami tuwa
Jaya Wisastra, asli penduduk ngriki warisan Kedung Tawon dan dereng warisan. Riyen kira-kira abad 16 langkung niku Raden Kasan ajeng kepengin dadi ratu. Lah Raden Kasan iku sembrono ratune Brawijaya dicukur. Ora gelem padha punggawane padha bubar. Niku padha sebar wonten ing teng pundi-pundi lah. Jamane sejarah Sabto Palon Naya Genggong. Niku. Lan selajenge mungkin nek diurut-urut ya ora rampung. Lah niku tesih jaman Belanda. Meh dugi jaman Jepang. Niku. Lah serene meh dugi jaman Jepang teng iki tesih karangan iku donge sing ajeng dadi kewedanan niku Lor Sepur langgare Kiai Sanusi. Utawi sing dicekel nang areng langgare putu Muhammad Toni. Sing akeh wonge sing akeh lunga haji. Kowe ra lurahe sih Kedung Tawon. Singomurdaya dadi lurah. Singayuda dadi lurah. Terus Singorejo dadi lurah. Itu sih daerah Belanda tekan Jepang. Belanda akhir, Jepang teko. Lah, sawerene ana Jepang kuwi wis dikalahaken karo Indonesia maning. Ana pilihan lurah. Sing dadi lurah Sunardi. Wong kecepit kurang luwih nyekeli lurah 20 tahun utawa tekan 27 tahun. Nah, kuwe dilih jenenge ora lurahan Kedung Tawon, ora lurah liya-liya kejabane lurah kewarisan. Maune sekolah Kedung Tawon ya pokok Tanjung Meru ngendi warung mengareng mengarah. Mungkin sana gini nggak di kota. Ini ana makam Kiai, ana makam Pangeran Mangkubumi. Jadi orang itu digawe dalan, nggo gawe kodanan sidane, kodanane ngalih. Nah, ring desa Kutha Winangun kuwi pendapane. Ning daleme isih nang desa warisan. Sing maune kecamatan sing maune kewedanan sing dadi kecamatan. Oh. Asal usul desa kewarisan. Jadi jeneng kewarisan kuwi rikala dicekel Sunardi. Niku Kyai Waris wong neka duka wong pundi. Kyai Waris niku wong neka ning tesih wonten jaman napa niku derengipun jaman perubahan di Kedung Tawon dadi kewarisan. Niku Kyai Waris pas kebeneran Demang Pekacangan kongkonan perjulit konduru pusaka maring ampih karo rawa ana monggo yuda ana perjulit kowe cek dawuh kondukut keris si Pandu nang ampih
Jukut keris apa nang rawa. Lah niku temenan dijukut. Dijukut esuk-esuk lho antuke njukut niku bengi isuk-isuk kage teko nang kidul pasar. Kidul pasar niku kidul pos, kantor pos. Nah, dene karo ngos-ngos men sami sange pundi. Kula saking ngampi nembe mendhet pusaka niki, waduh pusakane apik temen. Ning Kyai Waris iku teng dongeng ana lho critane, pancen ana temenan. Ya mbok menek kersa sampean tenggen kula riyin ngaso-ngaso, siram-siram. Mungkin kadenge direnggo-renggo lah, ajeng disuguhi. Sarang pun disuguhi rampung, diwejahi kopi kental, dibunyai aluluyung cekal, kanggo pentrung. Wong siji aku. Lah niku temenan dipentung padha klenger. Diguwang. Siji nang Deheman. Deheman niku sekolah MTS. Niku jaman riyin angker banget. Wong liwat mriku ora wak kelalen, ora maca bismillah karo watuk mliyang. Yen sejarah padane arum binang. Sapa sing sembrono nang kono ya tetep diparingi sakit. Kyai Waris merupakan seorang tokoh yang namanya diabadikan menjadi nama desa Kewarisan. Makam Kyai Waris terletak di antara desa Kewarisan dan desa Kutawinangun. Niki ngertos kula sekolah niku niki pun ditanmi tebu. Dari kula bisa tumut nolongi tebu niku mendheting ngethoki. Nggih niki asale iki dinamakan Gedung Tawon. Niki Gedunging Tawon asale kathah tiyang sami daras. Damel gendis sedanten ngriki. Mboten nonton jemboten daras. Mengko men daras. Kawan kula suwit kula nggih damel gula, nggih damel nika nggih adol dapur. Pada tahun 1920-an, desa Kewarisan menjadi pusat hunian seorang Belanda yang bernama Tuan De Blot, seperti yang diceritakan oleh Pak Sumardi. De Blot adalah seorang mandor dari Belanda yang bertanggung jawab mengatur pasokan gula ke pabrik gula Perembun. Ia tinggal di sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai PT Pertani atau PT Sang Hyang Sri. Pada masa itu, De Blot memperkerjakan penduduk lokal sebagai buruh pabrik. Selain itu, ia juga dikenal oleh koleksi kulit hewan yang dimilikinya, yang ia peroleh dari hobinya berburu di wilayah hutan Bulu Pitu.